Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kali ini saya tertarik untuk memperbincangkan acara live Refly Harun pada tanggal 23 Maret 2023 yang terkesan sangat membela Sukiknur dan juga Bambang Tri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak kutipan videonya berikut ini. Tapi jangan lupa, Bambang Tri dan Gus Nur itu satu kesatuan sesungguhnya. Kalau misalnya mereka dihukum, katakanlah Gus Nur dibebaskan, Bambang Tri juga bisa bebas. Kan persoalannya diduga menyebarkan berita bohong mengenai ijazah itu. Padahal kita tahu dalam proses persidangan yang menghadirkan puluhan saksi baik dari pihak jaksa maupun dari pihak saksi dan ahli ya, dari pihak jaksa dan dari pihak terdakwa, jelas tidak ada suatu dokumen pun yang diserahkan yang menunjukkan bahwa itu ada ijazah asli dari Jokowi. Jadi sekali lagi, apa dasar untuk mendakwa? Satu hari pun tidak pantas, bayangkan. Bagaimana kita sense of justice kita itu jauh sekali. Bayangkan, sense of justice kita tuh jauh sekali. Saya mengatakan diproses saja tidak layak. Jaksa menganggap ini penting dan layak diproses, bahkan dituntut maksimal 10 tahun. Sama seperti kejahatan berat, korupsi, terorisme dan lain sebagainya. Jadi terlihat betul hukum itu diterapkan untuk balas dendam di sini. Bukan lagi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kesannya begitu. Tragis dan menyedihkan. Bisa jadi inilah sebuah fenomena yang terjadi ketika kebencian seseorang kepada seorang presiden sudah begitu akut dan memuncak ke ubun-ubun. Akal sehatnya mengalami erosi perlahan-lahan hingga yang tersisa dalam benaknya hanya kebencian demi kebencian. Mohon maaf, saya harus ngomong jujur. Fenomena itu yang terjadi pada sosok seorang Refly Harun. Dulu ketika dia masih steril dari virus kebencian, tulisan-tulisannya yang cerdas, bernas, dan mencerahkan kerap kali muncul di media mainstream ternama. Bahkan tak sedikit tulisan-tulisannya yang dijadikan sebagai rujukan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan hukum ketatanegaraan. Bisa jadi lantaran maruah intelektualnya yang begitu tinggi, Presiden Jokowi sempat tertarik untuk merekrutnya menjadi komisaris BUMN. Namun tampaknya Refly memang tidak cocok menjadi seorang komisaris, hingga akhirnya dia pun ditendang dari istana. Mungkin kecewa lantaran tendangan Jokowi terlalu keras hingga membuat dia terguling-guling. Akhirnya Refly tidak hanya sekadar mengkritik, tetapi juga menyatu dan masuk ke dalam perangkap barisan sakit hati. Dan disadari atau tidak, sejak itulah intelektualitas Refly Harun mengalami degradasi yang cukup tajam. Refly pun mulai bikin konten perlawanan terhadap pemerintah di YouTube, hingga ilmu hukum tata negara yang dia miliki perlahan-lahan ditanggalkan. Nah, hal itu terbukti ketika Refly begitu kekeh membela Bambang Tri Mulyono dan Sukiknur Raharja yang tersandung kasus penodaan agama dan ujaran kebencian ketika ia menggelar acara live di kanal YouTube-nya Refly Harun pada tanggal 23 Maret 2023. Ada beberapa hal yang sempat saya catat dari acara live Refly Harun itu. Pertama, Refly menyatakan bahwa Bambang Tri dan Sukiknur merupakan satu kesatuan. Kalau Sukiknur Raharja di penjara, Bambang Tri juga kena. Demikian juga sebaliknya. Dalam bahasa Jawa ada istilah tiji tibeh, mati siji mati kabeh. Kali yang ini jelas saya sepakat. Pasalnya yang bikin masalah hingga mereka harus berurusan dengan hukum, ya mereka berdua pada saat melakukan mubalah terkait dugaan ijazah Jokowi palsu yang kemudian diunggah di kanal YouTube Sukiknur. Kedua, Bambang Tri dan Sukiknur tidak pantas disebut sebagai pembohong. Karena selama persidangan berlangsung tidak ada satupun saksi atau jaksa yang menunjukkan ijazah asli Jokowi, kata Refly Harun. Loh, kok gitu? Memang tidak perlu Presiden Jokowi menunjukkan ijazah asli karena pokok perkaranya yang disidangkan adalah penodaan agama dan ujaran kebencian. Sementara itu terkait dugaan ijazah Jokowi palsu, sebenarnya Bambang Tri telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Oktober 2022 yang lalu. Seperti dikutip Tempo.co 23 Maret 2023,
Bambang Tri menggugat Jokowi terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden pada tahun 2019. Gugatan terdaftar dalam perkara 592-PDT-G-2022-PN JKT PST dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum alias PMH. Bambang juga menggugat Komisi Pemilihan Umum alias KPU, Majelis Permusyawaratan Rakyat alias MPR, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bahkan Bambang juga meminta supaya Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan yang tidak benar dan garis miring atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Bambang juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum alias PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar dan garis miring atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019. Syarat pencalonan tersebut tertuang dalam pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018. Namun akhirnya gugatan tersebut dicabut. Kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Khosinuddin, menyatakan surat pencabutan perkara tersebut telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Register perkara telah dicabut dan dianggap tidak ada, jadi tidak perlu kami hadir lagi. Kalau kami dipanggil ya kami tetap tidak hadir, kata Khosinuddin dalam konferensi pers Kamis 27 Oktober 2022. Itu artinya pokok perkara yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta sesungguhnya bukan soal dugaan ijazah Jokowi palsu, tetapi terkait dengan dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian melalui praktek mubahalah yang dilakukan Bambang Tri dan Sugi Nur. Itulah sebabnya tepat sekali kalau Refli bilang bahwa dalam kasus penodaan agama dan ujaran kebencian, Bambang Tri dan Sugi Nur merupakan satu kesatuan. Ketiga, dengan nada sinis Refli Harun bilang bahwa sebenarnya Jaksa Penuntut Umum alias JPU tidak pantas menyematkan status terdakwa kepada Bambang Tri dan Sugi Nur. Satu hari pun tidak pantas, sense of justice kita jauh sekali, kata Refli. Namun, kata Refli, jaksa menganggap hal itu penting dan layak diproses, bahkan dituntut maksimal 10 tahun seperti kejahatan berat misalnya korupsi atau terorisme. Ia juga menegaskan kalau hukum diterapkan untuk balas dendam bukan lagi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, dalam soal beginian, Refli Harun pasti sudah sangat fasih tentang tugas pokok dan fungsi Jaksa Penuntut Umum. Tidak salah juga kalau JPU menggunakan pasal 14 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana. Ada dua ayat. Pertama, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ayat 2, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Nah, soal tuntutan JPU diterima majelis hakim atau tidak itu soal lain. Majelis hakimlah yang memiliki kewenangan untuk membuat putusan. Jadi tidak benar juga kalau Refli Harun bilang hukum hanya diterapkan untuk balas dendam, bukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Refli bisa bilang begitu karena yang tersandung masalah hukum kebetulan mereka yang sudah lama diduga memiliki kebencian yang sama terhadap Jokowi, meski mereka berulang-ulang membantahnya. Ya, saya kira Refli memang sedang menikmati dunianya yang baru, yang kebetulan selalu mendapatkan sanjungan dan pujian dari mereka yang kebetulan berada dalam satu barisan sama-sama pembenci Jokowi. Dan kita juga tak perlu tahu sampai kapan Refli Harun mampu menanggalkan kebencian itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat tercinta. Sampai bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.